data ini. Alasan kami memilih data ini karena sesuai dengan instruksi tugas, yaitu data sebaiknya berhubungan dengan fakultas kami. Khususnya data ini berhubungan dengan program studi teknik sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Nama file data yang diolah kali ini adalah Total Value of Building Permits dan memiliki format CSV. Data ini diperoleh dengan penulisan di situs Google Dataset Search. Import library. Library yang digunakan pada tugas ini antara lain Pandas. Pandas merupakan library Python yang fokus untuk proses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan membersihkan data. NumPy atau Numerical Python merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. Python Datetime memungkinkan pengguna untuk mengolah data yang berhubungan dengan waktu. Scikit-learn menyediakan banyak algoritma pembelajaran untuk regresi, pengelompokan, dan klasifikasi. Dan Matplotlib fokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafik. Untuk memuat atau loading data dapat dilakukan dengan menuliskan kode berikut di Pandas. Tulisan yang berwarna merah disesuaikan dengan letak dan nama file di perangkat. Berikut sampel data yang terdiri dari 10 data. Dapat terlihat bahwa kolom yang terdapat pada data frame adalah when atau tanggal, dan structure type atau tipe struktur dan 11 nama provinsi di negara Kanada. Visualisasi data. A. Perbandingan kategori. 1. Bar chart total values of building permits tiap provinsi. Dapat terlihat bahwa provinsi Kanada mendominasi total values of building permits di negara Kanada. 2. Bar chart total values of building permits masing-masing tipe struktur di setiap provinsi. Terlihat jelas dominasi provinsi Kanada di setiap tipe struktur. 3. Bar chart total values of building permits masing-masing tipe struktur di suatu provinsi. Visualisasi ini bergantung pada input pengguna. Pada diagram ini dilakukan input nama provinsi Ontario. B. Penampilan perubahan terhadap waktu. Yang pertama, line chart total values of building permits setiap provinsi dalam rentang tahun 1977 hingga 2015. Pada visualisasi ini masih terdapat beberapa garis berwarna yang tidak tampak jelas. Masing-masing garis berwarna tersebut merepresentasikan total values of building permits setiap provinsi. Kedua, area chart total values of building permits suatu provinsi dalam rentang tahun 1977 hingga 2015. Visualisasi ini bergantung pada input pengguna, yaitu input nama provinsi. Pada diagram ini dilakukan input nama provinsi Alberta. C. Penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Kali ini akan ditampilkan adalah visualisasi hubungan keseluruhan bagian. Yang pertama, pie chart komposisi total values of building permits di provinsi Alberta. Visualisasi ini bergantung pada input pengguna, yaitu nama provinsi. Dengan pie chart ini terlihat jelas proporsi komposisi total values of building permits di provinsi Alberta karena disajikan dalam proporsi warna dan angka persen. 2. Stake part total values of building permits setiap tipe struktur per provinsi. Diagram ini menunjukkan proporsi setiap provinsi dalam setiap tipe struktur. Hal ini ditunjukkan dengan segmen warna pada setiap stake part. C. Plotting relationship. 1. Scatter plot hubungan total values of building permits antara dua provinsi. Pada contoh ini adalah provinsi Alberta dan Ontario. Dibutuhkan input dua nama provinsi yang ingin divisualisasikan oleh pengguna. Kedua, scatter plot hubungan total values of building permits tipe struktur pada dua provinsi. Dibutuhkan input dua nama provinsi yang ingin divisualisasikan oleh pengguna dan juga tipe struktur yang ingin divisualisasikan. Akan menganalisis data pertama kita. Di sini kita diberikan 10 sampel data pertama, itu dimulai dari 0 sampai 9. Dan ini terdapat atribut when, structure type, Alberta, dan gaya wilayah lain. Data ini merupakan data yang sudah dibersihkan. Atribut when ini berisi tanggal-tanggal, diberikan izin pembangunan, dan untuk structure type adalah tipe struktur bangunan yang akan dilakukan pembangunan, dan angka-angka ini merupakan total biaya pembangunan yang diberikan izin. Di sini angka-angka ini merupakan angka yang kontinu. Dan ini adalah karakteristik tiap atribut, di mana ini terdapat atribut area yang belum dibersihkan. Selanjutnya, start dari 0, indeks 0, dan stop di 2300, yang artinya kita memiliki data dengan panjang data di 2300. Stepnya atau langkahnya itu adalah 1, seperti yang tadi kita lihat, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, di sini ada missing data, ternyata kita menemukan 60 missing data pada atribut British Columbia, sehingga kita perlu membersihkannya. Oke, di sini adalah data yang belum dibersihkan. Di sini terlihat ya, ada data yang hilang dan ada data berisi 0, yaitu yang kita biarkan karena menurut kami angka 0 ini bermakna bahwa tidak ada izin yang diberikan untuk pembangunan industrial pada tanggal 1 Januari 1977. Dan kolom area ini kami hapus karena berisi nilai yang sama dan tidak mempunyai perubahan yang signifikan. Oke, kita dari history data, yaitu area yang kita hilangkan karena dari 2300 data kita menemukan all areas yang diperhitungkan. Selanjutnya ini adalah duplikat data, di mana kita menemukan angka 1, yaitu adalah jumlah dari tiap-tiap data ini. Dan ini adalah 20 data awal. Jadi untuk
tertingginya adalah 1, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada data yang terduplikat. Oke, selanjutnya irregular data, yaitu data yang jauh dari nilai yang lainnya. Kita lihat. Oke, di sini ada 1 yang berbeda. Cuman karena nilainya 10,7 yang artinya nilai range nilai ini besar, kami tidak menganggap perbedaan ini. Selanjutnya missing data. Ini adalah program yang kami gunakan. Di sini field-nya kami mengisinya dengan median dari kolom tersebut. Oke, di sini yaitu missing data dan kita isi dengan mediannya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini konsisten ya dari mulai kapitalnya dan tidak ada typo-nya. Dan jumlahnya pun sama untuk tipe struktur. Dan untuk tipe format tanggal, kita mengubah dari tahun, bulan ke tanggal untuk mempermudah pembuatan grafik. Oke, selanjutnya data clear. Dan kita lihat statistiknya. Oke, kita mungkin bisa sorting. Dan kita milih menurun, yang artinya data paling atas adalah data maksimal Kanada. Oke, di sini kita lihat datanya semakin menurun ya. Oke, di sini ada statistik data sederhana, yaitu jumlah dari ini. Bisa kita lihat semuanya berjumlah 2.300. Dan ini ada nilai rata-rata tiap atribut, standar deviasi, nilai minimal, maksimal, dan tiap persentil-persentilnya. Oke, di sini kita lihat untuk 75% dan max, itu tidak ada perbedaan yang jauh, yang artinya tidak ada data yang sangat terlampau berbeda. Dan untuk mencari nilai persentil 10 atau 90, kita bisa mencari dengan ini ya, nama kita tulis nama wilayahnya, dan kita tulis 10, dan hasilnya, oke, ini adalah persentil 10% dari atribut Kanada. Oke, ini adalah untuk distribusi frekuensi tiap atribut, di mana nilai 5 ini artinya tiap tipe struktur, dan industrial ini adalah 460. Oke, kita lihat nilai korelasinya. Kita pilih wilayah 1-nya Kanada, wilayah 2-nya Alberta, dan kita pilih struktur residensial. Oke, di sini kita lihat ini adalah berbanding lurus ya, mendekati 1. Kita lihat grafiknya. Oke, di sini adalah scatter plot dari Kanada dan Alberta, di mana garis merah ini adalah regresi linearnya, dan kita lihat kemiringan garisnya itu naik positif. Artinya Kanada dan Alberta itu berbanding lurus pada tipe struktur residen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang data kedua yang kami gunakan. Pada data kedua ini membahas tentang 9.358 contoh respon rata-rata setiap jam dari himpunan sensor kimia 5 oksida logam yang dipasang di dalam perangkat sensor kimia kualitas udara. Perangkat ini terletak di daerah yang sangat tercemar di kota-kota di Italia. Data ini direkam dari bulan Maret 2004 sampai Februari 2005. Informasi yang dapat diketahui dari data ini adalah waktu pengambilan data, rata-rata konsentrasi CO, hidrokarbon non-metanik, benzena, NOx, NO2 setiap jam dalam mg per m kubik. Kemudian respons rata-rata PT08S1, PT08S2, PT08S3, PT08S4, PT08S5 per jam. Lalu temperatur dalam A derajat Celcius, kelembaban relatif dalam A%, dan AH kelembaban mutlak. Kemudian format file yang memuat data pada saat ini berupa file .xlsx berukuran 1088 KB yang diperoleh dari UCL Machine Learning Repository dengan kolom 15 dan baris 9358. Kode program yang digunakan adalah seperti ini. Berfungsi untuk menampilkan total baris dan total kolom. Kemudian karakteristik data. Panjang dataset ini adalah 9357. Dapat diketahui kode programnya seperti ini. Menampilkan ini. Dapat diketahui bahwa panjangnya adalah 9.557 data. Dan dengan kode ini didapatkan hasil seperti ini. Atribut, jenis data, dan keterangan dari atribut tersebut. Kemudian, untuk mendapatkan nilai pada atribut kategorikal, yaitu date, menggunakan kode-kode ini, dan hasil seperti ini. Kemudian nilai minimum dan maksimum pada atribut kuantitatif menggunakan kode ini, dan hasil seperti ini. Lalu, kita membuat kode untuk menampilkan beberapa data kosong, dan didapatkan semua data penuh, tidak ada yang kosong. Sehingga persentasenya adalah 0%. Dapatkan hasil akhir seperti ini, atribut data kosong, data kosong, nilai minimal, dan nilai maksimal, atau isi data. Kemudian, statistik. Kode programnya adalah seperti ini. Menampilkan data pertama, yaitu seperti ini. Lalu, kita masukkan data minimal yang diinginkan user. Menampilkan hasil seperti ini, menurut data tinggi, dan data terendah seperti ini. Kita mengambil 10 data tinggi dan terendah. Lalu, menggunakan kode ini untuk menampilkan statistik data. Dapatkan tabel seperti ini. Karena tidak ada persen, 10%, 90%, maka kita membuat manual
Kedua, untuk menentukan nilai persentil. Ini adalah kodenya. Dan terakhir, menampilkan distribusi frekuensi dari atribut date. Seperti ini. Sekian, terima kasih. Untuk data ini, kami telah membuat beberapa visualisasi dengan masing-masing dua contoh. Yang pertama adalah grafik perubahan terhadap waktu. Contoh yang pertama adalah line chart perubahan konsentrasi NO2. Dari line chart ini bisa dilihat bahwa jumlah konsentrasi NO2 terus-menerus berubah dengan jumlah konsentrasi terbesar tercatat pada akhir bulan Februari 2005 atau awal bulan Maret. Untuk mendapatkan line chart ini, digunakan kode program sebagai berikut. Fix size berfungsi untuk mengatur dimensi chart yang dipakai agar sesuai dengan kebutuhan. Kedua baris kode ini berfungsi untuk memberi judul pada sumbu X dan sumbu Y. Barisan kode yang ini digunakan untuk menambahkan legenda pada line chart. Kumpulan kode ini berfungsi untuk mengatur ukuran font yang dipakai pada tiap-tiap elemen pada chart. Lalu dua kode di bawah bisa dipakai untuk menyimpan chart dalam format PNG jika diperlukan. Lalu contoh yang kedua adalah area chart dari perubahan konsentrasi karbon monoksida dengan konsentrasi terbesar tercatat pada bulan Desember 2005 dan terendah pada bulan Agustus 2004. Chart tersebut bisa didapatkan dengan program kode yang mirip dengan chart sebelumnya dengan beberapa perubahan agar chart yang keluar berupa area chart bukannya line chart seperti sebelumnya. Kodenya adalah sebagai berikut. Lalu visualisasi yang kedua adalah grafik perbandingan kategori. Contoh yang pertama berupa bar chart biasa. Bisa dilihat bahwa respon yang paling banyak dan yang paling sedikit dari sensor NOx. Chart ini dapat diperoleh dengan kode yang ada di bawahnya. Kode yang ada di bawah ini digunakan untuk menyimpan chart dalam format PNG jika diinginkan. Contoh yang kedua masih berbentuk bar chart, tetapi dengan beberapa data pada sumbu X. Chart tersebut didapatkan dengan program sebagai berikut. Data yang digunakan hanyalah 7 data. Bisa kita lihat pada baris yang ini. Hanya digunakan 7 data pertama, karena pada data tanggal 10 Maret 2004 hanya terdapat 7 data. Visualisasi yang ketiga adalah grafik penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Contoh yang pertama berbentuk pie chart. Pie chart ini persentase terbesar dimiliki oleh sensor NO2 dan persentase terkecil dimiliki oleh sensor NOx. Chart tersebut didapatkan dengan program yang ada di bawahnya. Contoh kedua berupa stack bar chart. Pada chart ini dapat dilihat bahwa sensor paling banyak memberi respon pada pukul 6 sore dan memberi respon paling sedikit pada pukul 12 malam. Untuk membuat chart ini dapat digunakan kode seperti berikut. Visualisasi yang terakhir adalah plotting relationship. Contoh yang pertama, plotting antara respon CO dengan konsentrasi CO di udara. Ulangi, antara respon sensor CO dengan konsentrasi CO di udara. Dengan plotting tersebut bisa dilihat bahwa keduanya berbanding lurus. Plotting didapatkan dengan kode yang ada di bawah. Kemudian tentang contoh kedua adalah plotting antara sensor NO2 dengan konsentrasi NO2 di udara. Dari plot chart yang didapatkan bisa dilihat bahwa keduanya hampir tidak ada hubungannya sama sekali. Plotting didapatkan dengan kode yang ada di bawahnya. Kemudian tentang korelasi antar atribut kuantitatif. Karena waktu yang kurang memadai, saya hanya akan membahas 3 contoh korelasi. Yang pertama adalah korelasi antara konsentrasi karbon monoksida dengan kelembapan relatif. Bisa dilihat bahwa didapatkan nilai korelasi berupa 0,04, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya tidak berhubungan sama sekali. Contoh kedua adalah korelasi konsentrasi NOx dengan temperatur. Sekali lagi, tidak nampak ada hubungan yang berarti, dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar minus 0,145. Contoh yang terakhir adalah korelasi antara jumlah respon sensor NMHC dengan konsentrasi benzena. Dapat dilihat bahwa keduanya berbanding lurus dan dengan nilai korelasi sebesar 0,98. Dan terakhir, untuk dataset ini kami tidak melakukan data cleaning karena penyedia data telah menandai data yang rusak atau hilang dengan nilai minus 200. Maka data tersebut bisa dikecualikan seperlunya dari program sehingga data cleaning tidak diperlukan.